Sesungguhnya ada 3 karakter yang seyogyanya dimiliki oleh seorang mukmin. Salasu syakhsiyatil mu'min. 3 karakter yang harus ada pada diri seorang mukmin sejati. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ibadallah, usikum wa nafsim bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pujian dan sanjungan tentu hanya pantas kita persembahkan kepada Allahu Rabbul Alamin yang telah memberikan berbagai kenikmatan kepada kita. Salah satunya kenikmatan tatkala Allah masih membimbing kita, tatkala Allah Subhanahu wa Ta'ala masih menuntun kita untuk mengikuti kecenderungan kebaikan, ilham ketakwaan yang ada pada diri kita. Salah satunya adalah dengan menunaikan ibadah salat Jumat pada hari ini. Ikhwatul iman, jemaah salat Jumat yang sama-sama mengharap ridho Allah Ta'ala. Ternyata kecenderungan kebaikan itu seimbang Allah ilhamkan di dalam jiwa manusia. Hal itu diabadikan di dalam Quran surat Asy-Syam, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka kecenderungan ketakwaan, juga kecenderungan kefujuran, kelalaian, malas beribadah, bahkan berbuat maksiat, itu memiliki potensi yang sama dengan kecenderungan takwa yang ada pada diri seorang hamba. Ikhwatul iman, hal itu juga diungkapkan, dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Quran surat An-Nisa, wa khaliqal insanu dha'ifa. Allahu Rabbus samawati wal ard, yang menciptakan langit dan bumi, tahu persis apa dan siapa makhluk yang diciptakannya, termasuk manusia. Allah menjelaskan di dalam ayat ini bahwa Allah menciptakan makhluk yang lemah. Para mufassirin menjelaskan bahwa kelemahan seorang hamba, seorang manusia di sini bermakna adalah kelemahan iman, kelemahan tatkala malas beribadah, juga kelemahan yang patut juga kita sadari adalah tatkala digoda, diuji dengan ujian yang berat yang mungkin kita kadang tidak mampu untuk melewatinya. Ikhwatul iman, jamaah salat Jumat yang sama-sama mengharap ridho Allah Ta'ala, maka baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
pun menguatkan hal ini, bahwa karakter iman ternyata naik dan turun. Ikhwatul iman, al-imanu yazidu wa yanqus, bahwa iman ini naik dan turun. Dijelaskan bahwa naiknya iman itu tentu hanya dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan turunnya iman seorang hamba itu tatkala lalai bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, wal a'udzubillah. Maka ikhwatul iman, sesungguhnya ada 3 karakter yang seyogianya dimiliki oleh seorang mukmin. Salasu syakhsiyatil mu'min, 3 karakter yang harus ada pada diri seorang mukmin sejati. Yang pertama adalah adatul qiraah, atau kebiasaan membaca. Hal ini diabadikan dalam Quran surat Al-Alaq. Al-Quran adalah mukjizat yang Allah turunkan kepada manusia pilihan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ayat yang paling penting Allah turunkan di pertama kali tatkala diturunkan kepada baginda Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, allazi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Sesungguhnya ayat ini sangat penting sehingga Allah turunkan pertama kali kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka setiap mukmin senantiasa seharusnya memiliki agenda waktu untuk membaca buku, untuk mengupgrade dirinya, untuk menambah ilmu, untuk menambah wawasan. Ikhwatul iman, mari kita lihat orang-orang yang bercita-cita untuk sukses dunia, maka dia tempuh TK, SD, SMA, S1 dan seterusnya. Lalu bagaimana dengan cita-cita kita memasuki Firdausil A'la? Tentu tidak bisa dengan ilmu ala kadarnya. Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala mengatakan, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang ingin sukses dunia harus dengan ilmu, maka begitu pula barang siapa yang ingin sukses akhirat juga harus dengan ilmu. Ikhwatul iman, maka kita lihat bagaimana 2 negara adidaya kali ini, Amerika dan Cina, yang menguasai seluruh dunia, hampir seluruh bumi, seluruh dunia. Ternyata kebiasaan para pemimpinnya bisa melahap 3-5 buku setiap hari. Ikhwatul iman, maka siapapun yang ingin bercita-cita, ingin sukses karir, ingin sukses berdagang, bahkan membina keluarga, anak-anak dan istrinya, maka itu tidak bisa dicapai kecuali kita menambah ilmu, karena masalah demi masalah akan terus bertambah, dan sumber masalah adalah tatkala kita tidak menambah ilmu. Ikhwatul iman, karakter yang kedua, tangkiyatun nafsi. Seorang mukmin senantiasa memiliki agenda untuk membersihkan jiwanya, membersihkan dirinya. Hal itu ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Al-Mudaththir. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahhir. Maka tidak bisa tidak, seorang mukmin harus memiliki agenda untuk senantiasa membersihkan diri dan jiwanya, dengan sadar ataupun tidak. Mungkin kita bisa melakukan kesalahan dan dosa di setiap waktu yang kita lalui. Ikhwatul iman, maka mufassirin menjelaskan bahwa membersihkan pakaian di dalam Quran surat Al-Mudaththir ini bukanlah hanya membersihkan pakaian, tetapi lebih dari itu. Seorang mukmin harus senantiasa juga membersihkan diri dan jiwanya. Mari kita lihat
Allah Subhanahu wa ta'ala membentangkan melalui baginda Nabi berbagai amal yang bisa membersihkan diri kita. Apakah itu zikir pagi dan petang? Apakah itu setiap langkah kaki kita ke masjid untuk menunaikan salat berjamaah? Apakah itu menghadiri majelis ilmu, bersedekah, dan lain sebagainya, tilawah Al-Quran? Itu semuanya adalah agenda seorang mukmin untuk membersihkan dirinya dan jiwanya dari kesalahan yang mungkin pernah diperbuat. Karakter yang ketiga ikhwatul iman adalah aksarum tinanan, yaitu memperbanyak rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perhatikan apa yang disampaikan oleh Ummul Mukminin, ibunda kaum mukminin Aisyah, kepada suaminya yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala melihat kakinya bengkak, kakinya lebam karena beribadah di malam hari. Wahai Rasulullah, apa yang engkau perbuat ini? Atau dengan bahasa yang lain, apa-apaan engkau beribadah seperti ini? Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengampuni dosa engkau di masa lalu dan juga mengampuni dosa engkau di masa yang akan datang? Lalu apa jawaban baginda Nabi kepada istrinya? Salahkah aku jika aku ingin menjadi abdan syakuro, menjadi orang yang paling bersyukur di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Ikhwatul iman, Allah Subhanahu wa ta'ala Rabbus samawati wal ard, yang menciptakan bumi ini, sangat tahu begitu sibuknya kita mengurus dunia di siang hari. Lalu Allah mengingatkan untuk ibadah tambahan kepada kita di malam hari, untuk sekedar sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala kenikmatan yang tiada taranya. Ikhwatul iman, maka seorang yang beriman tentu tatkala melihat perkara dunia, dia akan melihat ke bawah dari saudara-saudaranya. Tetapi tatkala melihat perkara ibadah, dia akan melihat orang yang lebih rajin di atasnya. Ikhwatul iman, maka semoga tiga karakter ini senantiasa kita berikhtiar, berjuang menjadi karakter diri kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ibadallah, usikum wa nafsin bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Masyarul muslimin, di khutbah kedua ini khatib mengingatkan kepada diri dan jamaah sekalian, semoga tiga karakter ini Allah ilhamkan kepada diri kita. Kita ikhtiarkan sekuat tenaga agar menjadi karakter kita, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil kita di dalam kondisi yang baik, di dalam keadaan yang husnul khatimah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan sakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma ighfirlil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat
إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصرنا عبادك الموحدين وانصرنا من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين وعلي كلمتك إلى يوم الدين. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الحسن الخاتمة ونعوذ بك من سوءها. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوبنا والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.